Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Hilmiati dengan NIM 2017402122 dari kelas 3 PAC. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang teori kognitif pembelajaran multimedia. Apa sih teori kognitif itu sendiri? Teori kognitif berasal dari kata cognition, artinya proses mengetahui sesuatu. Menurut Mayer, pembelajaran multimedia adalah apa yang dipelajari oleh peserta didik dengan menggunakan grafik, foto, peta, animasi, video, dan teks yang tercetak atau lisan. Menurut Sargent, teori kognitif pembelajaran multimedia adalah bagaimana perancang harus menyusun pengembangan multimedia dan bagaimana menerapkan strategi kognitif yang efektif untuk membantu peserta didik belajar secara efisien. Yang pertama itu kerangka teoritis, yang kedua 3 asumsi. Kerangka kerja untuk pembelajaran multimedia dan bagaimana pekerja mengakar pada 3 asumsi, yaitu A. Saluran ganda, B. Kapasitas terbatas, C. Pemrosesan aktif. Yang ketiga, cara kerja memori dalam multimedia pembelajaran. Cara kerja memori dalam multimedia pembelajaran. Pada gambar ini menunjukkan bagaimana memori bekerja dalam multimedia pembelajaran. Ada 2 baris dan 5 kolom kotak yang memiliki panah yang menghubungkannya. Menurut Mayer dan Moreno, 2 garis berisi saluran pemrosesan informasi, saluran pendengaran, verbal, dan kemudian saluran visual bergambar. Ada 5 kolom dalam model ini yang mewakili model presentasi pengetahuan. Yang keempat, teori beban kognitif. 3 jenis beban kognitif yang berbeda. Yang pertama yaitu beban kognitif intrinsik adalah beban yang didasarkan pada materi yang diperkenalkan dan pengalaman peserta didik. Yang kedua yaitu beban kognitif asing adalah beban yang didasarkan pada materi di luar konten seperti metode presentasi atau kegiatan yang memaksa pengguna untuk memperhatikan berbagai sumber informasi. Contohnya yaitu musik latar, animasi terbang di layar, dan teks di layar dengan narasi. Yang ketiga yaitu beban kognitif erat adalah beban yang didasarkan pada peningkatan pengalaman belajar dan hasil sumber daya tugas yang dikhususkan untuk akuisisi skema dan otomatisasi. Prinsip desain multimedia. Yang pertama, prinsip multimedia. Yang kedua, prinsip kesinambungan spasial. Yang ketiga yaitu prinsip kedekatan moral. Yang keempat yaitu prinsip koherensi. Yang kelima yaitu prinsip modalitas. Keenam, prinsip redundansi. Yang ketujuh, prinsip perbedaan individu. Yang ke-8, prinsip sinyal. Yang ke-9, prinsip segmentasi. Yang ke-10, prinsip pra-pelatihan. Yang ke-11, prinsip suara. Dan yang terakhir ke-12, prinsip gambar. 3 tantangan yang dihadapi para perancang multimedia ketika membuat multimedia pembelajaran. Yang pertama yaitu konten asing, kedua detail yang tidak relevan, yang ketiga kompleksitas. Redundansi. Dalam studi yang dilakukan Mayer tentang redundansi, ia menemukan bahwa menambahkan teks redundan pendek 2 hingga 3 kata di samping gambar yang diwarnai menghasilkan perbaikan pada retensi narasi, tapi tidak pada transfer. Pensinyalan adalah teknik yang dapat digunakan dan merupakan salah satu prinsip multimedia yang dapat mengurangi materi asing. Segmentasi berfokus pada membagi potongan multimedia instruksional ke dalam topik yang lebih kecil yang dipisah-pisahkan di semua pelajaran. Contohnya yaitu pelajaran multimedia Photoshop yang mencangkup alat, filter, efek, dan lapisan.
Animasi versus gambar statis. Menurut penelitian Holfer dan Leunter, ada keuntungan menggunakan animasi statis, terutama ketika animasi terhubung langsung ke topik atau pembelajaran yang sedang ditangani, agar peserta didik dapat menciptakan makna representasi mental dari konten yang ditampilkan slide. Kontrol. Penelitian yang dilakukan Mayer telah menemukan bahwa ketika peserta didik memiliki kontrol atas kecepatan multimedia, pembelajaran lebih bermakna dan efektif. Interaktivitas menggambarkan interaksi antara peserta didik ke peserta didik, guru ke peserta didik, dan peserta didik ke konten. Menurut Evans dan Gibbons, bahwa interaksi melibatkan urutan 3 tindakan, yaitu yang pertama inisiasi, yang kedua respon, yang ketiga keterlibatan dan umpan balik. Keterlibatan umpan balik harus bermakna membantu peserta didik menerapkan apa yang mereka pelajari dan realistis. Keterlibatan dapat berisi pertanyaan, pilihan ganda, tombol untuk mengeklik objek agar bergerak, dan tautan yang mengarah ke berbagai slide, halaman, atau situs web. Shortcuts. Menurut John Adler pada tahun 2004 mendefinisikan shortcut sebagai cara untuk menyajikan pemutaran hasil layar komputer yang direkam secara digital yang berisi narasi lisan. Shortcut dapat tergolong dalam kategori animasi karena animasi didefinisikan sebagai gambar bergerak dengan lisan. Contoh shortcut dapat menjadi instruktur melalui presentasi PowerPoint dan menunjukkan cara menggunakan fitur dalam aplikasi perangkat lunak. Itulah sedikit penjelasan tentang teori kognitif pembelajaran multimedia dari saya. Apabila masih ada banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.